Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkenan memberikan taufiknya kepada kita, rahmatnya kepada majelis kita ini, sehingga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini bisa bermanfaat, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin, para jamaah, hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah satu kitab hadis yang disusun oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah. Dan kemarin kita telah membahas hadis kepinten? Hadis kepinten, Pak? 30. Berarti sekarang membahas apa? Faedah atau pelajaran-pelajaran yang ada di dalam hadis. Sebelum ke faedah, kita akan dengarkan terlebih dahulu hadis yang ke-30. Monggo sinten sing badhe maos? Sing dereng nate monggo. Wonten niki. Niku napa sinten? Wingi jenengan nggih Mas Andi nggih. Seniki Pak sinten nggih nuwun sewu? Pak sinten? Pak Rohim. Oh nggih, monggo Pak. Radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam.
Tayyib, matur nuwun, jazakallahu khairan. Hadis yang ke-30. Kemarin membahas napa niku Pak Bu? Hadis ke-30. Hal yang diwajibkan. Hal-hal yang diwajibkan, terus napa malih? Diharamkan. Yang diharamkan dan yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Sa'labah Al-Khushani. Nama aslinya sinten? Jursum bin Nashir radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala farada faraida fala tudayyi'uha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian hal-hal yang wajib, maka jangan sampai disia-siakan. Kemarin makna disia-siakan wonten pinten? Jangan disia-siakan. Maksudnya ada berapa? Ada 2. Jangan disia-siakan di sini maksudnya. Yang pertama napa Pak Bu? Jangan ditinggalkan perkara-perkara yang wajib. Dan yang kedua napa? Jangan meremehkan. Perkara yang wajib yang Allah syariatkan itu jangan sampai diremehkan. Maksudnya ditunda-tunda menunaikannya. Di antara contohnya seperti itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sebuah batasan hukum, ini halal, ini haram, ini dilarang, ini diperbolehkan, maka jangan sampai melampaui batas. Jangan diterjang batasan-batasan Allah. Kemudian yang berikutnya wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal. Allah telah melarang hal-hal yang Allah haramkan. Fala tantahikuha, maka jangan sampai kalian melanggarnya. Kemudian yang terakhir wasakata an asya rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhasu anha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan sebagian hal sebagai bentuk napa? Rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Dan Allah mendiamkannya itu bukan berarti karena Allah napa? Lupa, bukan. Akan tetapi itu adalah rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Kemarin contohnya napa Pak Bu? Allah mendiamkan sesuatu, maksudnya gimana? Contohnya kemarin? Memakai mikrofon. Iya. Memakai mikrofon, apakah ada hukum secara detail ya yang menjelaskan halal atau haram? Kalau tidak ada berarti hukum asalnya apa? Boleh, mubah. Terus berangkat ke masjid, kudu nganggo sandal apa nganggo sepatu ya. Itu kan Allah nggak jelaskan harus pakai apa gitu. Sepatunya sepatu sing nggo bal-balan futsal apa nggo volley gitu ya. Enggak. Terus ngarit kudu nganggo sandal apa nganggo sepatu. Nah, Allah diamkan hukum memakai itu. Fala tabhasu anha, maka enggak usah cari-cari hukumnya. Tidak usah menyibukkan diri untuk mencari-cari hukumnya. Rawahu Daruqutni wa ghairuhu. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan selainnya. Sekarang kita masuk ke beberapa faedah mengenai hadis ini Pak Bu. Sekurang-kurangnya insyaallah ada sekitar 6 faedah. Wonten pinten? 6 faedah atau pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-30 ini. Yang pertama, faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ke-30 dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ini adalah wajibnya menjaga
kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan. Napa? Wajibnya menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan. Nah, kemarin kita juga menyinggung Pak Bu, ada yang lafadznya wajib, ada yang lafadznya apa? Fardu. Yang lebih tinggi kedudukannya apa? Fardu. Dan fardu itu ada berapa macam? Dua. Masya Allah. Fardu apa? Ain dan kifayah. Contohnya apa fardu ain? Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, ya, haji jika mampu. Fardu kifayah apa kemarin? Takziah, menyolati jenazah, mengurusnya, amar ma'ruf nahi mungkar, itu hukumnya fardu kifayah. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita menjaga perkara-perkara yang telah Allah syariatkan, yang telah Allah wajibkan. Wong jenenge wajib ya kudu dijaga gitu. Salat wajib berarti salat-salat tersebut harus dijaga. Namanya juga salat 5 waktu, salat wajib 5 waktu. Ya. Ini harus dijaga. Dalilnya apa yang kita ambil? Yaitu lafadz hadis redaksi sabda Nabi SAW yang menyebutkan innallaha farada faraido fala tudayyi'uha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk menjaga perkara-perkara yang wajib. Fala tudayyi'uha, maka jangan sampai kalian menyia-nyiakannya, jangan sampai kalian meninggalkannya, jangan sampai kalian meremehkannya. Insya Allah sih kita ya alhamdulillah tidak meninggalkannya. Perkara yang wajib itu tidak kita tinggalkan. Tapi seringkali kadang kita itu meremehkan, ya, tanpa uzur. Kalau ada uzur sih ya nggak apa-apa. Tapi ini tanpa uzur kemudian kita remehkan. Nah, yang seperti ini tidak sepantasnya kita lakukan. Ya. Terutama dalam perkara sholat, Pak Bu. Terutama apa? Dalam perkara sholat, terlebih lagi sholat asar, ya. Jangan sampai kita meninggalkan sholat asar atau menggampangkannya dalam artian menunda-nundanya sampai mepet waktu sholat maghrib. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita, Pak Bu, untuk menjaga sholat 5 waktu. Tapi di antara 5 sholat waktu ini, ya, di antara 5 sholat waktu ini, sholat yang sangat ditekankan agar kita menjaganya adalah sholat apa? Asar. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian jagalah sholat 5 waktu, terlebih lagi sholat wusta. Sholat wusta sih apa? Sholat asar. Kenapa dinamakan al-wusta? Karena sholat asar itu terletak di tengah-tengah waktu, Pak Bu. Al-wusta, tengah, ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian jagalah sholat 5 waktu,
terutama sholat asar. Ada sebagian yang menjelaskan kenapa kok Allah Subhanahu wa ta'ala lebih menekankan untuk menjaga sholat untuk menjaga sholat apa? Sholat asar. Karena ada dalil-dalil lain Pak Bu yang berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar. Di antaranya yang pertama, di sini kami bawakan 2 dalil yang berisi ancaman bagi orang yang meninggalkan sholat asar dengan tanpa uzur. Orang yang meninggalkan sholat asar, maka amalannya pada hari itu juga hangus, alias lenyap, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menjelaskan maksudnya dia nggak mendapatkan pahala secara sempurna. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluhu." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang meninggalkan sholat asar tanpa ada uzur, disengaja, bahkan sebagian ulama menjelaskan mengulur-ulur sholat asar sampai mau menjelang waktu maghrib, ini juga masuk dalam taroka, meninggalkan, melalaikan. Kata beliau, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka faqad habita amaluhu, amalannya akan hancur, Pak Bu. Seluruh amalannya yang diamalkan selama hidupnya tidak, tapi hari itu, misal nih, ada orang dia hari ini sedekah pinten biasanya sih? Wong sih pada umumnya sedekah pinten Pak Bu? 500. Para pada tahu sedekah ya kayaknya. 500.000 ya. Itu pada umumnya, masya Allah ya. Jumatan dapat berapa Pak? Sewong 500.000 lah, Jumatan ya akeh banget ya. Ya kita ambil misalnya 500.000 lah sehari itu. Dia subuh sedekah 500, zuhur 500. Habis itu dia juga sholat duha, menolong orang yang membutuhkan bantuan. Tapi ternyata sholat asar ditunda-tunda sampai keturun, sampai subuh ya. Dan dia tidak mengerjakan asar, maghrib, isya, maka dia terancam amalannya apa? Gugur hari itu. Jadi bukan semuanya ya, karena dia bukan berbuat syirik, bukan. Tapi apa? Hari itu amalannya gugur, pahalanya itu nggak dapat, tapi kewajibannya, kenapa? Kewajibannya tetap dinilai dia telah menunaikan, cuma amalannya itu gugur ya. Ini diantara penjelasan para ulama kita. Nah, ini dalil pertama yang menunjukkan pentingnya kita menjaga sholat asar, Pak Bu. Kemudian yang kedua, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih, Nabi SAW juga pernah mengingatkan. Dalam sabdanya beliau menyampaikan, alladzi tafutuhu salatul asri ka'annama wutira ahlahu wa malahu. Orang yang sampai luput tidak menunaikan sholat asar, maka seakan-akan dia telah kehilangan keluarganya dan juga hartanya. Orang yang meninggalkan sholat asar atau meremehkan sholat asar,
maka seakan-akan dia nopo Pak Bu, kehilangan seluruh keluarganya dan juga hartanya. Nelangsa napa mboten niku? Nelangsa banget ya. Keluarganya hilang, hartanya juga napa? Lenyap. Seakan-akan itu dia seperti itu. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya betapa pentingnya menjaga sholat asar. Jangan sampai kita melalaikannya. Nah, ini contoh Pak Bu. Contoh kita menjaga perkara yang wajib, diantaranya adalah sholat 5 waktu. Ya, semua sholat 5 waktu itu adalah sesuatu yang penting yang harus kita jaga, kewajiban yang harus kita jaga, terutama sholatul wusta, yaitu sholat asar. Kemudian faedah yang kedua, yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah larangan menerjang batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Apa yang kedua? Larangan menerjang batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki batasan-batasan hukum, Pak. Jangan sampai kita menerjangnya. Saya kasih contoh yang mana contoh ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah ayat 229. Surat apa? Al-Baqarah ayat 229. Ayat itu menceritakan tentang talak. Menceritakan tentang apa? Talak. Jadi dulu Pak Bu, sebelum Islam datang, orang-orang itu talak rujuk itu menjadi hal yang biasa dan tidak ada batasannya. Talak ping 100, rujuk ping 100 ya. Cerai nikah maning, cerai nikah maning, cerai nikah kayak dolanan gitu. Itu dulu sebelum apa? Islam datang. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menetapkan syariat talak itu ada batasannya. Ketika seseorang pengen rujuk ada batasannya, yaitu ditalak ke berapa? Kepinten? 2 apa 3 ya? 3 apa 4? Pinten? Suka nggak tahu. Ini anu contoh sih Pak. Buat gambaran saja. Ya semoga saya nggak sampai kejadian gitu ya. Jadi talak itu ada dua kesempatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu ada 2 kali. Maksudnya 2 kali kesempatan suami ini rujuk kepada istrinya. Kalau sudah sampai talak 3 nggak bisa rujuk, kecuali si istri harus nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Dan nikah itu temenan udah apa? Kok reka-reka lah ya nikah karo kae lah bentek bisa balik maning, nggak boleh. Allah Maha tahu. Ya jadi godok ketok gitu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, at-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Misal laki-laki menalak istrinya, kemudian dia pengen rujuk, masih bisa. Kemudian talak lagi yang kedua kan, pengen rujuk, masih bisa. Nah kok talak lagi ketiga, maka nggak bisa, kecuali jika si wanita ini menikah dengan laki-laki yang lain. Nah ketika sudah talak 1 atau 2 ini,
Maka dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala, fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Ketika kalian menalak istri-istri kalian, ya, atau salah satu dari istri kalian, maka pilihannya dua. Mau merujuk dengan cara yang baik atau pisah dengan cara yang paling baik. Masya Allah, Islam mengatur. Nah, ini menunjukkan apa? Ada batasan, Pak Bu. Kemudian kalau misalnya si istri ini minta pisah saja, sementara yang laki-laki pengen tetap bareng, maka wanita diperbolehkan untuk khulu. Khulu itu apa? Gugat cerai. Pada asalnya ketika laki-laki mentalak wanita, maka maharnya tidak boleh diminta lagi, ya. Maharnya biyen misalnya apa ya? Sapi 5 nembe sebulan terus ditalak, sapi ini jaluk maning gitu ya. Kayak sebagian calon ya, wis ngowahi pancing, ora keterima pancingnya jika di maning gitu. Enggak boleh. Kecuali jika si istri ini dia yang pengen melepaskan diri dari si laki-laki, maka dia boleh memberikan sapinya kepada si laki-laki tersebut, ya. Nah, kemudian di ujung ayat ini, Pak Bu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tilka hududullah. Itulah batasan-batasan Allah, fala ta'taduha. Jangan sampai kalian melanggar batasan Allah. Talak itu 2 kali, jangan sampai dilabas ping 5, ping 6, rujuk dengan bebas. Itu contohnya seperti itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki batasan-batasan, jangan sampai dilanggar. Ya, jangan sampai diterjang. Contoh lain misalnya perzinaan. Orang yang berzina itu maka hukumannya Pak Bu? Cambuk berapa kali? 100 kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina wanita dan pezina laki-laki itu hukumannya adalah dicambuk 100 kali. Itu batasannya. Maka nggak boleh sampai berapa? Ping 1000 ya. Ki marem kono awake lemu misalnya der gitu. 1 sih ora kerasa gitu. Nggak boleh ya. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wala ta'khudkum bihi marfatun fi dinillah. Dan jangan kalian beri rasa kasihan kepada mereka ketika kalian akan menegakkan syariat Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini contoh. Allah memiliki batasan, maka jangan diterjang. Contoh lain, ada orang menuduh wanita muslimah berzina. Sementara yang menuduh ini tidak bisa mendatangkan saksi. Saksinya pinten? 4. Maka orang yang seperti ini hukumannya cambuk juga. Jumlahnya beda. Jumlahnya pinten? 80. Jadi ada orang menuduh, si fulana itu dia telah berzina. Mana buktinya? Saksinya mana? Saksinya ya nyontoh. Harusnya berapa? Ada 4. Loh Ustaz, tapi kan sikis tayang karo apa? Karo CCTV. Nah, itu gimana coba? Pakai CCTV. Sebagian ulama berbeda pendapat ini mengenai kontemporer. Ada yang mengatakan diterima, ada yang mengatakan harus diteliti, dan ada yang mengatakan kurang tepat ya. Karena alat-alat yang seperti itu bisa dimanipulasi, diedit, apalagi zaman sekarang ada ada AI ya. Anu asline udah kue, wajahnya dirubah menjadi orang yang dia benci, difitnah.
Nah, maka yang lebih tepat adalah mendatangkan 4 saksi yang secara langsung. Nah, ini contoh-contoh saja Pak Bu mengenai apa? Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang jangan sampai kita langgar. Allah memiliki batasan, ya kita ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kemudian faedah yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ke-30 ini adalah wajibnya menjauhi hal-hal yang diharamkan. Wajibnya apa? Menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal-hal yang diharamkan itu sangat sedikit Pak Bu. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 33. Surat apa? Al-A'raf ayat 33. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hal-hal yang diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisya ma dzahara minha wa ma batan." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Rabbku, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah mengharamkan perbuatan-perbuatan fawahish. Apa itu fawahish? Yaitu perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dzahara minha wa ma batan. Perbuatan-perbuatan keji yang terlihat maupun yang enggak terlihat. Yang terlihat sih contohnya apa? Perzinaan, perampokan, korupsi, pembunuhan, penindasan, dan yang lainnya. Durhaka pada orang tua, itu termasuk. Yang tidak terlihat, hasad, sombong, riya, ya, sum'ah, dan yang lainnya. Kemudian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal itsm, dosa-dosa secara umum, wal baghya bi ghairil haqq, pemberontakan, ya, membuat kekacauan, membuat kerusakan di jalan umum sampai mengganggu lalu lintas. Itu juga termasuk yang apa? Diharamkan. Meremehkan orang lain, ya, memukul, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan juga termasuk perbuatan syirik ini. Ini yang diharamkan. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan mengucapkan kata-kata tentang Allah padahal dia tidak mengetahuinya. Berbicara tentang Allah tapi dia apa? Tidak memahaminya. Menjelaskan sifat-sifat Allah tapi aslinya dia sendiri bingung gitu loh. Ini termasuk sesuatu yang diharamkan. Atau menentukan suatu hukum halal haram padahal dia nggak punya landasannya. Ini berbicara tentang Allah tanpa ilmu, tidak diperbolehkan. Nah, inilah beberapa hal-hal yang diharamkan. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pak Bu. Akeh apa seperti itu? Akeh, lebih dari 3 akeh ya. Ya. Tapi kalau dihitung-hitung itu sedikit, ya, nggak banyak banget lah ya. Jadi bisa kita jauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang ketiga. Kemudian faedah yang keempat yang bisa kita ambil dari hadis 30 ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui sesuatu yang didiamkan. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya melalui sesuatu yang didiamkan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Allah Subhanahu wa taala mendiamkan, tidak memberikan hukum pada sesuatu, ini adalah bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rahmat Allah itu luas sekali Pak Bu. Enggak sekedar memberi kita rizki, enggak sekedar memberi kita kesehatan, memperlancar urusan kita, enggak cukup sampai di situ. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menetapkan suatu hukum pada sesuatu, itu juga termasuk dari apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faedah yang kelima yang bisa kita ambil dari hadis ke-30 ini adalah larangan banyak bertanya sesuatu yang kurang bermanfaat. Larangan banyak bertanya sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Terutama dalam perkara-perkara gaib, Pak Bu. Dalam perkara-perkara gaib yang tidak Allah dan Rasulnya jelaskan secara detail. Contohnya seperti apa? Contohnya tanya tentang Allah secara mendetail. Maka setan akan menggoda dia sampai seperti itu, Pak. Oleh karena itu dalam sebuah hadis itu disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti syaitanu ahadakum fayaqul." Setan akan mendatangi salah seorang di antara kalian, lalu setan ini akan mengatakan, "Man khalaqa kadza? Man khalaqa kadza?" Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Sampai setan itu akan mengatakan, "Wa man khalaqa rabbak?" Dan siapa yang menciptakan Rabbmu? Itu bisikan setan. Siapa yang menciptakan gunung? Siapa yang menciptakan matahari? Allah. Siapa yang menciptakan malaikat? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Itu sudah ada sejak apa? Zamannya Nabi, bisikan itu, Pak. Nah, ketika ada bisikan-bisikan seperti itu, godaan-godaan, hembusan dari setan supaya kita itu mikir sesuatu yang nggak mungkin dinalar oleh akal kita, maka Nabi SAW berpesan, fa idza balaghah falyasta'id billah. Apabila bisikan itu terus menggoda kita, maka hendaknya kita itu minta tolong kepada Allah, berlindung supaya pikiran-pikiran itu hilang, wal yantahi, dan hendaknya dia stop, jangan sampai dilanjutkan pikiran yang seperti itu. Ya, terus tanya-tanya misalnya malaikat sih bertasbihnya gimana ya? Burung-burung bertasbihnya gimana ya? Itu nggak perlu. Ya, tidak perlu kita perdalam karena akal kita terbatas. Ketika memikirkan sesuatu yang gaib, nggak mungkin kekejar, Pak. Tidak mungkin terkejar. Maka pelajarilah sesuatu yang memang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Nabi SAW. Kemudian faedah yang terakhir, kepinten? Keenam, ya, terakhir dari hadis 30 ini yang bisa kita ambil adalah larangan mencari-cari hukum pada sesuatu yang Allah diamkan. Kenapa? Larangan mencari-cari hukum pada sesuatu yang Allah diamkan. Contohnya seperti apa? Ya kemarin tanya hukum makan buah naga gue apa, haji pakai pesawat itu gimana, pakai medsos, Facebook, Instagram itu gimana gitu. Secara umum dalilnya gimana? Ya sudah, kalau nggak ada sesuatu yang menghalangi, maka ya kita hukum asalnya itu diperbolehkan, memanfaatkan yang telah Allah sediakan di dunia ini. Ya, mungkin timbul pertanyaan, kenapa kok dilarang kita nggak boleh tanya-tanya seperti itu? Karena ada 3 alasan, Pak Bu. Yang pertama, supaya mencegah diri kita melakukan sesuatu yang sulit. Mencegah diri kita melakukan sesuatu yang sulit. Seperti kisahnya Bani Israel yang suruh nyembelih sapi tapi malah tanya-tanya terus model sapinya bagaimana. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa kok kita nggak boleh tanya-tanya secara mendetail? Yang kedua adalah agar kita bisa menghargai rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mendiamkan sesuatu, tidak menjelaskan hukumnya ini halal atau haram, kemudian kita diam, kita nggak berusaha mencari-cari hukumnya,
ini sama saja kita menghargai rahmat Allah ya. Kemudian yang ketiga, kenapa kok kita nggak perlu tanya-tanya hukum secara mendetail? Agar kita fokus dengan hukum yang sudah jelas. Kita fokus dengan syariat hukum yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah, serta apa yang disampaikan oleh para ulama kita ya. Maka cukupkanlah dengan sesuatu yang sudah jelas, dalilnya dari Al-Quran maupun hadis. Dengan demikian insya Allah kita akan lebih bisa memanfaatkan rahmat Allah dan juga menunaikan syariat Islam ini dengan baik. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ini pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah masuk waktu isya nggih? Sudah. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.